atas, tangan kiri taruh di dada. Asalku hidup suci, asalku hidup suci. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kasih Tuhan. Kami tahu malam ini Engkau beracara dengan setiap kami. Engkau beracara dengan setiap kami. Tidak satu pun Engkau lalaikan Tuhan. Semua satu persatu Engkau jamah kami malam ini. Kami akan menerima Tuhan semua berkat yang terbaik. Engkau telah mengutus hamba-Mu Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kami tahu ada suara Tuhan melalui hamba, dan ada berkat yang khusus Engkau siapkan kepada kami semua. Kami buka hati kami, saudara. Terus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu malam ini ada banyak kami sudah disembuhkan, dan semua kami, hati kami dipulihkan dan dimarahi. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan oh haleluya, haleluya. Saudara, nanti di depan ini kita pakai tempat untuk doakan orang-orang mereka yang sakit. Jadi dengan sangat menyesal, anak-anak muda boleh kembali ke kursinya ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak muda. Berapa banyak saudara malam ini dijamah Tuhan? Lambaikan tinggi-tinggi yang dijamah Tuhan. Oh puji Tuhan. Terus hati kita terpaut pada Tuhan. Sembah Dia. Hadiratnya membawa kesembuhan buat kita. Saudara, sambil menunggu anak-anak muda boleh kembali ke tempatnya, saya undang para petugas pelayan Tuhan juga mempersiapkan. Nanti kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Saudara, saya umumkan juga besok malam KKR yang sama kita akan adakan di Bitung, saudara. Haleluya. Boleh saya tanya, ada berapa banyak yang datang malam ini? Mungkin dari sekitar Bitung, Air Madidi. Boleh ada lambaikan tinggi-tinggi? Oh ada juga ya. Esok datang lagi ya. Esok datang lagi, puji Tuhan. Saudara dari Manado mau datang ke Bitung, gak jauh, cuma 1,5 jam. Malam besok juga dilawat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sejak tadi saudara lihat ada tayangan tertulis. Ya, apa yang kita lakukan malam ini juga ditayangkan di televisi. Ya, jadi saudara saksikan setiap hari Rabu pagi, ya, jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, jam berapa? Ah, yang keras jam berapa? Jam 5 di mana? Indosiar. Ya, di Indosiar jam 5 pagi dalam program mujizat masih ada. Dan kemudian setiap hari Minggu waktu Indonesia bagian tengah itu jam 6.30. Ya, jam 6.30 di RCTI. Hari apa? Minggu di jam 6.30. Bilang kanan kiri, jangan lupa yang anak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Nah, anak-anak muda sambil kembali, saudara, ada banyak orang-orang di rumah-rumah menyaksikan lewat TV mereka sembuh. Mereka cuma lihat di TV, waktu Pak Diko doakan mereka ikut, mereka terima kesembuhan. Nah, malam ini saya percaya ada banyak juga yang sudah disembuhkan. Nanti yang sudah sembuh jangan malu untuk bersaksi. Ya, waktu sudah bersaksi sudah memuliakan nama Tuhan. Dan waktu kau bersaksi kau menguatkan iman yang lain. Ya, jadi jangan malu nanti mesti bersaksi. Ya, maju di muka. Ya, puji Tuhan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang sudah bisa datang, sudah bilang, saya sembuh. Ya, nanti Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 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 Kau mari makin berdiri sama-sama yang sudah memberi. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Yang percaya, panggil nama Yesus, Tuhan Yesus, Yesus. Kami mengundang kasih pendeta Niko Jemaat berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita dengan Tuhan sembah Dia. Haleluya. 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 Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Yesus, kami merasakan hadirat-Mu memenuhi lapangan ini Tuhan. Hadirat-Mu juga memenuhi mereka yang ada di rumah-rumah, para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Oh Jesus,
Saat ini kau sudah menjamah anak-anakmu satu persatu. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Untuk menghibur yang susah. Untuk menguatkan yang lemah. Untuk memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dari keadaan kudus pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa, Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu malam ini. Mujizat terjadi. Pembebasan seutuhnya akan mereka alami. Tuhan, terima kasih. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu kepada kami malam ini. Melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ya Aba. Urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu. Mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh katakan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Silakan duduk saudara. Saudara kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Luar biasa malam ini, saya boleh ada di tempat ini. Boleh. Malam ini saya percaya Nanti takut. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya di tempat ini. Amin. Ada berapa banyak yang berkata amin? Amin. Amin. Amin, saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Yang percaya katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan yang lain itu didoa kita bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat sekarang. Sekarang ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara datang pada malam hari ini. Mungkin ada yang keadaannya baik, mungkin ada yang keadaannya kurang baik, atau mungkin keadaannya sangat tidak baik. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara yang ada di rumah-rumah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Manado. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Malam ini mari kita bersama-sama, saya ajak saudara
untuk mengingat, mengenang, untuk merasakan kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Alkitab katakan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan manusia? Sehingga Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Apa yang dimaksud dengan mati di sini? Yang pertama, mati secara rohani. Yang kedua, mati secara jasmani. Roh manusia tercerai, terpisah dari tubuh ini. Tapi yang ketiga, saudaraku, ini yang mengerikan, mati kekal selama-lamanya. Di mana? Di mana? Yang keras, di mana? Neraka. Saudara, neraka itu satu tempat yang sangat mengerikan. Saya mau katakan pada saudara, jangan ada seorang pun di tempat ini yang masuk neraka. Semua masuk surga. Amin. Yang setuju dan mau katakan amin. Amin. Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita semua. Kita yang seharusnya mati, Tuhan Yesus yang menggantikan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, cara mati daripada Tuhan Yesus, itu saya katakan cara mati yang sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia, Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal daripada penyaliban itu, jubah Tuhan Yesus dibuka. Dia ditarikan pada sebuah tonggak yang posisi demikian. Ada dua algojo yang memegang cambuk di kanan kiri Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam, darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Berkali-kali saling bergantian. Dua algojo ini menghunjamkan cambuk itu di tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Saudara ingat, Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga seperti kita, dia manusia, 100% manusia. Saudara kasih Tuhan, tubuhnya penuh dengan luka-luka, darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Apakah selesai? Belum. Sekarang kepalanya diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya. Oh, sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Sakitnya, apakah sudah selesai? Belum. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Oh, dia sangat menderita. Secara lahir maupun batin. Secara lahir, saudaraku, dadanya sesak pada waktu itu akibat ada cairan menekan jantungnya. Secara batin, dia menderita. Semua orang yang lalu lalang menghujat. Ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, semua menghujat. Bahkan salah satu penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus juga ikut menghujat dia. Tuhan Yesus benar-benar secara lahir maupun batin sangat menderita. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudaraku kasih Tuhan, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Saya selalu katakan di cara mati yang sangat-sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Tidak dengan cara yang mudah. Dipenggal kepalanya, selesai. Kenapa? Kembali Alkitab katakan,
darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dosa para pemirsa yang ada di rumah, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Alkitab katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ku tebus dosaku. Sekali lagi katakan, padaku kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu, ku tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Dan sangat baik. Taruh tangan di dada kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara. Dia tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Kau datang mungkin dengan bermacam-macam persoalan. Ada yang mungkin sudah tidak tahan lagi dengan tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidupmu. Ingat saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Engkau lihat anak-anakmu semua Tuhan. Mereka sedang mengangkat tangan. Salah satu tangan ada di dada mereka. Bapa, Engkau mengasihi. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, ya Tuhan. Saat ini Engkau sedang menjamah mereka satu persatu. Satu persatu, tidak ada yang terluput. Engkau jamah mereka. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu mereka datang. Sebab Engkau menyertai mereka. Sebab Engkau menyembuhkan mereka. Mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan buat kita. Berikan tepuk tangan buat kita. Mari angkat tangan saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Yang bersuka cita katakan amin. Katakan amin. Ada berapa banyak yang terus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Amin. Dia hidup. Lambaikan tangan saudara. Berbahagialah saudara yang mengangkat tangan. Lambaikan tangan saudara. Saudaraku ingat si Tuhan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Malam ini saya memberitakan firman Tuhan di Manado. Sia-sia. Dan hal yang kedua, kepercayaan kita sia-sia. Kita akan tetap mati dari dalam dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan tetap binasa. Dan yang keempat dikatakan, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Saya memberitakan firman Tuhan di Manado malam ini tidak sia-sia. Hal yang kedua, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak mati selama-lamanya, tapi akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Yang percaya katakan, wuh! Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, Tuhan Yesus yang pegang hari esok. Dia hidup. Karena itu, jangan saudara khawatir. Jangan saudara khawatir. Mungkin ada yang khawatir. Khawatir. Saudara, berhenti khawatir. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus yang pegang hari esok. Dia hidup. Saudara, jangan ada yang sampai putus pengharapan. Khawatir, sampai putus pengharapan. Dia hidup. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, karena Tuhan Yesus hidup, maka ketika memasuki tahun 2016, Tuhan memberikan tema kepada kita bahwa tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya.
Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Ada berapa banyak yang percaya kita sedang memasuki tahun pembebasan seutuhnya? Ada berapa banyak yang membutuhkan? Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorak-sorak. Saat ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorak-sorak. Saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Beri tepuk tangan buat Tuhan dan katakan wuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu masih terjadi hari-hari ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang mati dibangkitkan. Dan saya memberitahu pada saudara, karena Tuhan Yesus hidup, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu tidak berhenti 2000 tahun yang lalu, tetapi masih terjadi sampai dengan hari ini. Katakan amin. Saya salah satu hamba Tuhan yang diperkenankan beroleh kasih karunia Tuhan untuk melihat itu. Saudara, 10 tahun yang lalu Tuhan itu berkata kepada saya, Niko, kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di satu kota, kamu kumpulkan gereja-gereja di tempat itu. Bukan satu gereja, gereja-gereja. Dan ajak gereja-gereja itu untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk dokter, orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Saudara, itu 10 tahun yang lalu saya berkeliling kemana-mana. Dan malam ini, di tempat ini adalah yang ke-275 kali. Wow, ini tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, di 274 tempat lainnya saya melihat dengan mata sendiri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai dengan hari ini. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Saudara, ada berapa banyak di antara saudara membutuhkan kesembuhan? Apa kata saudara? Saya kalau berbicara tentang penyakit, penyakit itu bukan hanya sakit secara fisiknya saja, tapi mungkin mental jiwa saudara lagi sakit malam ini. Akibat tekanan-tekanan berat yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Itu mungkin keadaan saudara malam ini. Atau mungkin hubungan dalam keluarga lagi sakit. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan antar keluarga lagi sakit. Mungkin itu yang dihadapi oleh saudara. Atau mungkin keuangan saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara sedang sakit. Itu yang saudara hadapi mungkin malam ini. Atau mungkin hubungan saudara dengan Tuhan sedang sakit. Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada saudara. Sejak 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan dan katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pulihkan, sembuhkan
di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Saudara percaya janji Tuhan bahwa ini adalah tahun pembebasan seutuhnya. Ada berapa banyak yang percaya? Ada berapa banyak yang percaya saudara akan mendapatkan mujizat malam ini? Saudara, mari saya ajak saudara untuk memperkatakan, kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Amin. Saudara percaya, saudara perkatakan, terjadilah seperti yang saudara katakan. Amin. Ayo katakan bersama saya yang percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara, ada dua hal yang saya temukan di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, orang itu sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Jadi yang Tuhan mau hanya percaya. Hanya percaya. Kalau saudara percaya, saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Dan jangan tanya bagaimana caranya Tuhan itu menyembuhkan saudara. Bagaimana caranya? Jangan tanya. Pokoknya sembuh. Hanya percaya. Tuhan Yesus mau dan Dia mampu menyembuhkan saudara. Itu yang pertama. Tapi hal yang kedua, juga ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Saudara, nanti saudara yang percaya bahwa saudara akan menerima kesembuhan, saudara akan saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Ini penting. Saudara akan kasih Tuhan. Nanti pada waktu saudara berdoa, saya ajak saudara untuk meminta ampun kepada Tuhan. Saudara katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya percaya malam ini saudara akan diberitahu oleh Tuhan dosa apa yang selama ini mungkin saudara sembunyikan. Tidak ada yang tahu, istri saudara, suami, orang tua, anak, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan itu yang menyebabkan keadaan saudara seperti sekarang ini. Tapi malam ini kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Hanya saudara dengan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus. Ketika saudara berkata, ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya, ampuni saya. Saudara lihat nanti. Saudara akan mengalami sesuatu yang belum pernah saudara alami. Saya banyak melihat ketika orang sedang meminta ampun seperti ini. Itu penyakit disembuhkan. Ada yang tuli sudah puluhan tahun, tiba-tiba dia mendengar. Ada yang lumpuh separuh, tiba-tiba dia berjalan. Dan malam ini, itu juga akan terjadi pada saudara. Para saudara, para pemirsa di rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada berapa banyak yang percaya? Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Ada berapa banyak yang sudah percaya malam ini Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara? Ada berapa banyak? Mari kita bangkit berdiri.
Yesus, mari yang saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara malam ini. Angkat tangan saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang ke hadapan. Saya meminta ampun atas segala kesalahan saya, atas segala dosa-dosa saya, atas segala dosa-dosa saya. Sekarang saudara tenang sejenak. Tuhan akan memberitahu kepada saudara dosa apa yang selama ini saudara lakukan. Tidak ada yang tahu. Sebelum pernah menyelesaikan dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan keadaan saudara seperti sekarang ini. Tapi mari malam ini terbuka di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus. Katakan apa yang selama ini saudara rahasiakan, saudara pendam. Apa itu? Saudara katakan pada Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kamu berdoa buat mereka Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Mereka sedang berdoa minta ampun kepada Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Teruskan berdoa bersama saya. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya atas korban-Mu di atas kayu salib. Kau sudah mati buat saya. Dan Kau bangkit. Dan oleh bilur-bilur-Mu, saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Tuhan, saya percaya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Saudara, malam ini Tuhan sedang bertanya kepada saudara. Seperti Tuhan bertanya kepada Bartimius, pengemis buta sejak lahir dari kota Yericho. Tuhan Yesus bertanya begini, apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Sekarang ini dia sedang bertanya seperti itu kepada saudara. Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Sekarang saudara jawab. Jawab. Seperti Bartimius pada waktu itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Sekarang apa yang jadi masalah saudara? Saudara katakan sekarang. Mintalah. Mintalah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta. Minta. Kau melihat anak-anakmu Tuhan. Dia sedang meminta. Pergumulan yang begitu berat mungkin selama ini mereka alami Tuhan. Malam ini mereka akan pulang dengan keadaan yang tidak sama pada waktu mereka datang. Tuhan, terima kasih. Engkau akan menjawab doa-doa mereka. Oh Jesus. Jesus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada di dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ya Bapa.
Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang fisiknya sakit? Secara fisik sakit, angkat tangan saudara. Yang hanya fisiknya saja yang sakit, angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Fisik mereka sakit. Secara fisik mereka sakit. Bubuhkanlah kata-kata dalam mulut dan bibir hamba-Mu untuk diperkatakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, kanker, tumor, penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit-penyakit lain, fisik lainnya, sembuh dalam nama Yesus. 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 Saudara, kalau ada di antara saudara yang mau didoakan di depan, saya undang saudara boleh maju ke depan. Tetapi kalau saudara mau tinggal di tempat, tinggallah di tempat saudara. Saya akan memberikan pengarahan kepada saudara. Waktu kita malam ini tidak lama. Saya minta saudara tidak bercakap-cakap satu dengan yang lainnya, tapi hanya bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Mari kita di dalam doa. Muji, nyembah. Nanti saudara kalau ada melihat ada yang sudah disembuhkan, terus memuji. Ini waktunya tidak lama. Saudara mungkin jarang atau belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Malam ini ada waktu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua yang ada di lapangan, baik para pemirsa yang ada di rumah. Mari di dalam waktu yang relatif singkat kita hanya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara lihat, saudara dijamah oleh Tuhan. Hadirat Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Tuhan akan menjamah saudara. Kasih dan kuasanya akan dinyatakan di tempat ini. Saudara, mari angkat tangan saudara. Kita teruskan. Hatiku Bapak, anak-anakmu yang maju ke depan ini Tuhan. Ya Tuhan, jamah mereka, jamah mereka. Sekarang doakan, doakan mereka, doakan. Ya bendera, oke. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara datang malam ini akibat tekanan-tekanan berat terjadi dalam hidup saudara. So mungkin ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus berbuat. Ada berapa banyak yang seperti itu? Apa yang katakan saudara? Apa yang katakan saudara? Mari saudaraku angkat tangan dan kita percaya pada malam hari ini kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Dan saat ini Tuhan mau melepaskan mereka yang tertekan, mereka yang berbeban berat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan setiap tangan yang terangkat, maka pada malam hari ini oleh karena kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami percaya saat ini mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, sehingga setiap tekanan-tekanan yang dilepaskan oleh siapapun dari manapun saat ini sudah terlepas di dalam nama Tuhan Yesus.
ambil Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan dengan sempurna. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Yesus, Yesus, kau berakhir bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berakhir bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saudaraku, di sebelah saya ada Om Wem Sumarau, usia 68 tahun. 2,5 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan dan pinggulnya itu hancur. Dia menderita sekali, tidak bisa bergerak bagian pinggul dan tidak bisa berjalan. 4 bulan yang lalu dia menjalani operasi. Tapi setelah operasi itu sakitnya luar biasa, tidak bisa jalan tanpa tongkat. Tapi tadi ketika didoakan, tiba-tiba dia merasakan kekuatan itu kembali. Dia bisa lepas tongkat dan dia bisa gerakan kakinya dengan lancar. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sembuhkan? Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anak-Mu ini Tuhan. Engkau sembuhkan secara sempurna mulai malam ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang di dalam keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, hubungan antar keluarga itu sedang sakit. Hubungannya tidak baik. Ada berapa banyak yang seperti itu? Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Memang benar apa yang kau katakan. Pencuri, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kebahagiaan dalam keluarga. Tapi malam ini Tuhan kau datang. Engkau akan membebaskan mereka. Tuhan, suami istri dipulihkan kembali. Hubungan orang tua anak dipulihkan kembali. Hubungan antar keluarga dipulihkan kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kebenaran. Hai. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Hai. Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya, anak di sebelah saya namanya Esther, umur 10 tahun. Sejak kira-kira 1,5 tahun lalu, betul ya. Tiba-tiba anak ini mengeluh, mata kirinya tiba-tiba nggak bisa membaca. Huruf yang besar pun dia nggak bisa baca, betul ya? Betul Pak, betul sekali. Tiba-tiba ibu panik gitu. Iya, dia ngomong ke saya, Mak, waktu lihat televisi, Mama saya nggak bisa baca itu. Betul benar ini. Saya coba sama huruf-huruf yang lain, memang nggak bisa. Memang nggak bisa baca, waktu mata kanan ditutup nggak bisa baca. Dia sampai bingung, sudah observasi dokter 1,5 tahun, disuruh minum vitamin A tiap hari sampai udah enek anak ini, tapi belum sembuh juga. Malam ini Tuhan Yesus sembuhkan anak ini.
Tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba dia matanya sudah terang. Coba mata kanan ditutup. Mata kanan ditutup ya. Ini huruf Alkitab Om ini agak kecil. Sekarang baca keras-keras ya Esther ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berjalan dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Bukan cuma huruf yang besar, yang kecil sekarang dia sudah bisa baca. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kesembuhan. Dan Kau akan menyempurnakan kesembuhan mulai malam ini Tuhan. Terima kasih buat ibunya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ada berapa banyak di atas yang mengalami masalah di dalam bidang keuangan saudara, ekonomi saudara, ekonomi yang sakit, keuangan yang sakit. Boleh angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Malam ini saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin hari-hari ini berkekurangan, hidup pas-pasan. Yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin jobless, tidak ada pekerjaan. Dan yang ketiga, saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin terlilit hutang. Dan yang keempat, bagi saudara yang sudah bekerja, saya berdoa untuk saudara bisa naik ke level yang berikut. Dan yang bagi saudara yang berusaha, saudara bisa mengalami multiplikasi. Amin. Kalau saudara yakin akan kuasa Tuhan, saya ajak saudara yang telah angkat tangan tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dada saudara. Kita sehati, kita datang menghadap Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau datang bukan hanya untuk menyelamatkan kami untuk hidup di dalam kekekalan. Tapi Engkau berkata, Engkau datang supaya kami mempunyai hidup, mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur Tuhan, kelimpahan kami percaya bukan hanya secara rohani, tapi kelimpahan secara jasmani Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami datang kepada-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan mereka. Mungkin mereka hidup pas-pasan, bahkan berkekurangan. Kami berdoa pada malam hari ini, Engkau jamah Tuhan, Engkau membuat mujizat, sehingga mereka bukan pas-pasan, tapi mereka lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang jobless hari-hari ini tidak punya pekerjaan. Kami berdoa dengan kuasa-Mu saat ini Engkau buka jalan, sehingga mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang talenta yang mereka miliki Tuhan. Kami berdoa juga kepada mereka yang terlilit hutang Tuhan. Kami minta kuasa-Mu bekerja, sehingga bukan mereka yang berhutang, tapi mereka diberkati sehingga mereka memberikan piutang Tuhan kepada orang lain. Kami juga berdoa kepada mereka yang bekerja hari-hari ini. Kami minta Tuhan Engkau bawa mereka ke level yang lebih tinggi Tuhan, kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang berusaha, Engkau multiplikasikan usaha mereka, memperluas wilayah mereka, memperluas wilayah pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh dengan Engkau, pada saat kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, pada saat kami menyediakan waktu yang cukup untuk berfellowship dengan Engkau, Engkau berjanji semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan,
Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, Kau berikan kami hikmat seperti Salomo, supaya kami bisa mengenal tujuan hidup kami. Dan berikan kami Tuhan roh yang excellent, roh yang luar biasa seperti Daniel, supaya kami terus berkobar-kobar Tuhan menghadapi tantangan hidup ini Tuhan, untuk kami tetap survive Tuhan. Kami berdoa saat ini juga kami lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu berkat di dalam Yesus Kristus, turun kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan berubah, mereka akan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bagikan kemurahan selalu mengikutiku, puji-Ku sama aku percaya Tuhan. Bagikan kemurahan selalu mengikutiku, puji-Ku semua aku. Puji-Ku semua aku. Puji-Ku semua Yesus. Saudara, saya ingin tanya pada saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat? Oh, lambaikan tangan saudara. Berbahagialah saudara yang angkat tangan. Karena saya mau beritahu pada saudara, Tuhan selalu mengingatkan kepada saya untuk saya memberitahu tentang hal ini, bahwa kedatangannya untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Saudara, hari-hari ini yang saudara lihat Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa, dan akan terjadi satu penuaian jiwa besar-besaran. Saya percaya itu juga akan terjadi di kota Manado dan sekitarnya. Dan saudara-saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuai jiwa. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Saudara, penuaian ini di tengah-tengah tanda sebagai berikut. Yang pertama, generasi-generasi dari anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada berapa banyak yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Apa kata saudara? Itu tanda yang pertama. Saya sudah melihat begitu antusias. Ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, saya tidak mungkin angkat tangan seperti ini. Saudara dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi yang kedua, saudara akan melihat mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Tapi yang ketiga, yang saya lihat, goncangan terjadi luar biasa. Dan saya mau katakan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Juga di Indonesia. 3 hal ini, saya akan ulangi. Generasi-generasi, dari anak-anak sampai orang tua, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hal yang kedua, mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Tapi yang ketiga, goncangan juga terjadi luar biasa. Saya akan melihat semuanya. Tapi di tengah-tengah itu, saya akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Itu saya akan datang dan saya melihat sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Dan berbahagialah saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dan berkata, Tuhan, saya mau hidup lebih intim dengan Tuhan. Saya mau hidup lebih intim dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Turun. Haleluya. Muliakan-Mu Tuhan, turun. Kota Manado dan sekitarnya.
Bapak, Kau sedang mencurahkan pengurapan kasih. Pengurapan kasih-Mu sedang turun saat ini. Anak-anak-Mu akan pulang. Mereka akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Yang sudah begitu singkat. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu. Hamba-Mu lepaskan damai sejahtera di kota Manado dan sekitarnya. Terima berkat Tuhan pada tanah di Manado, pada anak-anak-Mu semua yang ada di lapangan dan para pemirsa yang ada di rumah. Haleluya, Yesus. Sembah Dia, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sambil angkat tangan kananmu katakan, oh di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, semua kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terjadi mujizat yang luar biasa di malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat dua tangan kita. Kita akan mengakhiri akan ibadah yang luar biasa malam hari ini. Maka jiwaku pun memuji akan Tuhan. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Mari kita
berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, Kau Allah Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kebaikan-Mu Engkau telah nyatakan pada malam hari di tempat ini. Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu telah terjadi, mujizat-Mu telah terjadi. Terima kasih, kami kembalikan kemuliaan kepadamu. Dan Bapa, sebentar, saudara-saudara kami akan kembali ke tempat masing-masing. Baik yang ada di kota Manado, di Minahasa, maupun yang jauh, mungkin berjam-jam mereka akan pulang. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menuntun mereka datang di tempat ini, Tuhan juga akan jaga, berikan perlindungan, mereka boleh tiba di rumah mereka dalam sejahtera selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya besok malam Engkau beracara lagi dengan heran di kota Bitung. Engkau beracara dengan luar biasa, dan juga Engkau berikan cuaca yang baik sebagaimana Engkau berikan pada kami malam hari ini. Jika kami mengenang dari pagi sampai sore, hujan turun di kota Manado, tapi ketika puji-pujian dinaikkan di tempat ini, sampai saat ini Engkau berikan kepada kami cuaca yang cerah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat dan pujian kepadamu. Dan akhirnya saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan damai dari Allah Bapa yang sudah diwujud nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh kerja kuat kuasa Roh Kudus, turun melimpah ke atas kamu. Dibuatnya kamu makin giat dan berhasil, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam segala aspek kehidupanmu. Kamu jadi berkat kepada banyak orang, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani pembebasan seutuhnya sudah Tuhan buat. Kita kembalikan pujian pengagungan kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan sudah buat itu baik dan hebat adanya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, yang sudah mengambil bagian dalam rangkaian acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih tidak pernah berkesudahan sampai malam hari ini. Haleluya.